Shalom, selamat bertemu kembali Bapak-Bapak sekalian pada pelajaran ke-9 Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Mari kita berdoa sebelum kita memulai. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kepadamu pada kesempatan ini untuk mohon berkat-Mu di dalam kami mempelajari firman-Mu pada pelajaran 9 ini. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami mampu menyerapnya sehingga akan menambah keteguhan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, pelajaran 9 diberi judul Percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Tujuan pelajaran kali ini adalah kita semua mengerti bahwa Tuhan Allah menghendaki setiap anak-anaknya percaya penuh kepadanya. Kita semua yang kedua terinspirasi oleh iman Abraham yang percaya penuh kepada Allah. Dan yang ketiga, murid menyebutkan atau mampu menyebutkan tindakan-tindakan yang menunjukkan kepercayaan penuhnya kepada Allah. Perikop yang dijadikan sebagai dasar pelajaran 9 ini adalah Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 19. Bapak sekalian, kita sering mendengar ajaran yang mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah mencobai umatnya. Yakobus pasal 1 ayat 3. Tetapi pada kesempatan ini, pada pelajaran ini kita akan melihat bagaimana Tuhan sendiri mengatakan akan mencobai Abraham. Berbeda dengan pencobaan yang dilakukan iblis, yaitu untuk membuat kita berdosa kepada Allah, pencobaan yang dilakukan Allah bertujuan untuk membuktikan iman umatnya yang baik. Jika umatnya lulus dari pencobaan, itu berarti bahwa yang bersangkutan mampu menghadapi masalah dengan benar. Kelulusan menandakan bahwa kualitas imannya adalah baik. Jika gagal, hal itu menunjukkan bahwa masih ada bagian dari imannya, dari keyakinannya yang harus diperbaiki dan diserahkan kepada Tuhan kembali untuk perbaikannya tersebut. Masalah yang perlu kita camkan adalah bahwa cobaan Allah dan cobaan yang dilakukan oleh iblis dapat berbentuk sama atau masalahnya bisa berbentuk sama. Oleh karena itu, saat masalah datang, kita selaku umat Tuhan harus menanggapi sebagai ujian untuk menghasilkan ketekunan yang akan dianugerahi mahkota kehidupan. Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 12. Dalam kisah ini, perikop yang kita pelajari tadi, Abraham mendapat ujian untuk membuktikan iman Abraham kepada Allah. Melalui kisah ini kita akan belajar bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati akan melakukan perkara-perkara hebat. Yang pertama, perkara rela melakukan perintah Tuhan meski sulit. Kita bisa membayangkan kalau perintah Tuhan itu diberikan kepada kita. Sungguh suatu perintah yang menghancurkan hati semua orang tua, termasuk hati Abraham. Ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, anak satu-satunya sebagai korban bakaran. Bagaimana tidak menghancurkan hati Bapak-Bapak sekalian, kalau anak satu-satunya, anak kesayangannya, anak yang menjadi andalannya, yang akan menjadi andalannya dan akan menjadi kepada siapa Abraham menaruh harapannya untuk melangsungkan keturunannya yang katanya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut yang akan diberkati Tuhan. Perintah
yang mungkin menurut kita adalah yang sulit dan tidak masuk akal. Sudah begitu, Abraham masih harus menempuh perjalanan yang jauh untuk melakukan persembahan korban bakaran itu. Jauh dan mungkin sangat melelahkan bagi orang yang berusia 100 tahun. Tetapi kita tahu, menanggapi perintah Tuhan itu, Abraham melakukan perintah Tuhan itu tanpa pertanyaan apalagi protes. Kita lihat ayat 3. Pagi-pagi sekali Abraham bangun mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjalankan perintah Tuhan itu. Pelajaran yang dapat kita tarik bahwa atau hal di atas merupakan bukti kepercayaan Abraham kepada Allah adalah percaya dengan segenap hati. Sebagai penerapan, pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian. Banyak perintah Tuhan yang mudah untuk dilaksanakan, yang kita laksanakan. Tetapi kita menganggapnya sulit dan kita tidak melaksanakannya. Yang pertama mungkin sudah sering kita dengar bagaimana di berbagai kesempatan kita diminta untuk menghafal ayat. Saya yakin di antara kita hanya 1-2 yang melakukan perintah Tuhan ini. Seperti di perintah yang dilakukan Tuhan melalui Yosua pasal 1 ayat 8. Renungkanlah Taurat Tuhan setiap hari. Saya menganggapnya sebagai sebuah salah satu dasar untuk kita menghafal ayat. Saya percaya belum semua kita melakukan perintah ini. Yang kedua, perintah untuk menceritakan Yesus atau Injil kepada orang-orang terdekat kita yang belum percaya kepada Yesus. Mungkin keluarga, kerabat, atau siapapun yang menurut kita tidak terlalu jauh jaraknya dari lingkungan kita. Itu bagian yang pertama. Perkara hebat yang kedua adalah rela mengandalkan Tuhan atas setiap kebutuhan. Lihat ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Perhatikan kepada dua frasa yang ada di ayat ini. Kami akan sembahyang dan kami akan kembali. Frasa pertama dalam ayat 5 ini bahwa pemenuhan perintah Tuhan oleh Abraham ini adalah wujud ibadah dan penyembahan Abraham kepada Tuhan. Jadi kita harus juga belajar dari apa yang dilakukan Abraham ini, bahwa setiap kita melakukan perintah Tuhan itu adalah ibadah kita kepada Dia. Sedangkan frasa kedua membuktikan bahwa tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia pamit kepada bujang-bujangnya itu, bahwa tetapi dia yakin betul bahwa Abraham dengan SK ini akan kembali hidup bertemu bujangnya itu. Ini sesuatu hal yang luar biasa bagi saya, mungkin juga bagi Bapak sekalian kalau memikirkan bagaimana situasi hati yang dihadapi oleh Abraham. Dia mendapatkan janji akan menjadi anak cucunya akan
sangat banyak, sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Dan Tuhan memberi anak satu-satunya Ishak ini, tetapi sekarang diminta untuk dijadikan korban bakaran. Tetapi dengan apa yang ada di ayat 5 ini kita yakin bahwa Abraham mempunyai keyakinan yang luar biasa bahwa janji Tuhan kelak pasti akan tetap digenapi. Oleh karena itu dia yakin bahwa anaknya akan tetap hidup meskipun akan dijadikan korban bakaran. Luar biasa menurut saya. Kemudian ayat 7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak?" Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi ketika terjadi dialog ini, kita dapat menangkap hal yang juga tidak kalah luar biasanya dibanding dengan apa yang sudah kita pelajari di ayat 5 tadi. Bahwa ini adalah bukti kepercayaan segenap hati Abraham kepada Allah. Keyakinannya bahwa Allah turut menyediakan sesuatu yang Allah minta darinya, dari umatnya. Namun jika kita telah berdoa dan berupaya, Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, mungkin Tuhan tidak menganggap bahwa yang kita minta itu sesuatu yang kita butuhkan. Namun bagaimanapun juga, sebagai orang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, kita akan mengandalkan Tuhan untuk setiap kebutuhan kita. Sebagai penerapan Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita, bekerja keras adalah hal yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi pada saat yang sama, kita harus mengandalkan Tuhan bahwa Dia akan menyediakan yang kita perlukan. Oleh karena itu, kita tidak harus melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman-Nya. Bapak Ibu sekalian, perkara hebat yang ketiga yang dilakukan Abraham, mari kita lihat ayat 9 dan ke-10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dari apa yang akan dilakukan oleh Abraham, Abraham benar-benar akan mengorbankan anaknya. Mengapa dia melakukan hal itu? Mengapa dia begitu taat kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan Ishak? Ada dua hal yang perlu kita catat di sini. Yang pertama, bahwa dia yakin Tuhan akan menghidupkan Ishak kembali setelah dia korbankan. Ibrani pasal 11 ayat 19. Dan yang kedua adalah karena dia merasa bahwa Tuhan itu berkuasa untuk memberi sekaligus juga berkuasa untuk mengambil. Jadi Ishak diberikan kepada Abraham oleh Tuhan, tetapi Tuhan percaya bahwa Tuhan juga mempunyai kuasa untuk mengambilnya.
Kepercayaan Abraham dengan segenap hati ini membuatnya tidak segan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal bagi Allah. Dengan apa yang tindakan yang akan dia lakukan di ayat 9 dan 10 tadi. Dia sudah mengambil pisau dan sudah akan menyembelih Ishak, layaknya menyembelih kambing ketika dia memberi korban bakaran kepada Allah dengan korban seekor domba atau kambing. Dia lulus ujian dari Tuhan. Dari pengalaman Abraham ini, kita dapat belajar bahwa orang yang percaya kepada Allah dengan segenap hati pasti rela menyerahkan sesuatu yang diminta Allah, apapun itu, dari hidupnya. Sesuatu itu bisa yang paling disayangi, paling dikasihi, bisa harta benda, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dan penyerahan itu menjadi bukti bahwa orang itu lebih mengasihi Allah daripada hal-hal lain yang saya sebutkan di atas tadi. Sebagai penerapan, Bapak sekalian, mari kita mulai berani berkorban karena alasan kita lebih mengasihi Tuhan daripada waktu kita, tenaga kita, keluarga kita, harta benda kita, dan menyerahkan semuanya apapun yang Allah minta dari kita. Hal yang keempat yang dilakukan Abraham adalah bersukacita menerima berkat Tuhan. Kita melihat Abraham lulus ujian Tuhan. Tuhan memberikan berkat kepada Abraham melalui malaikat bahwa Tuhan menjamin janjinya pasti dilaksanakan oleh atas Abraham. Allah akan memberkati Abraham berlimpah-limpah dan olehnya keturunan Abraham semua bangsa di bumi akan diberkati. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati akan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Sebagai penerapan, Bapak sekalian, orang yang percaya kepada Allah dengan segenap hati pasti melakukan kehendak Allah, bukan semata-mata untuk mendapatkan berkat, tetapi karena keyakinan kepada pribadi Allah itu. Sebagai umat yang mengaku Yesus adalah Tuhan, kita harus percaya kepada Allah dengan segenap hati. Karena Allah pun tidak pernah setengah-setengah memperlakukan orang percaya. Sebagai penutup, Bapak sekalian, beberapa hal yang menjadi catatan kita. Yang pertama, percaya kepada Tuhan itu baik, tetapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu jauh lebih baik. Oleh karena itu, mari kita naikkan kelas iman kita dari kita agar berani percaya penuh, percaya dengan segenap hati kepada pemeliharaan Tuhan dan tidak mendua hati kepada hal lain selain Tuhan. Sebagai bahan diskusi Bapak-Bapak sekalian, ada 5 poin yang akan bisa kita jadikan bahan diskusi. Yang pertama, adakah perintah sulit dari Tuhan yang belum Bapak-Bapak lakukan padahal Tuhan sudah berbicara jelas kepada Bapak sekalian? Yang kedua, menurut Bapak-Bapak, apakah semua perintah Tuhan itu sulit dilaksanakan? Atau kalau tidak sulit, mengapa kita tidak melaksanakannya? Yang ketiga, adakah kebutuhan Bapak-Bapak yang belum Tuhan penuhi dalam kehidupan Bapak-Bapak? 4, adakah sesuatu yang diminta Tuhan dari kehidupan Bapak-Bapak sekalian yang belum Bapak serahkan? Mengapa? 5, mengapa kita tahu bahwa
perkara sulit yang akan kita lakukan adalah dari Tuhan, bukan dari ambisi pribadi atau iblis. Nah, itulah 5 poin dasar pembahasan kita di WA Group Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Dan sebagai yang terakhir, mari kita lihat ayat hafalan kita, Ibrani pasal 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Bapak sekalian, itu bagian akhir dari pelajaran ke-9 kita, dan terima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua, dan terima kasih atas ketekunan Bapak sekalian di dalam mengikuti pelajaran ini sampai habis. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam pelajaran kami saat ini. Kiranya Tuhan jadikan apa yang sudah jadi bahasan kami itu menjadi bibit yang baik untuk dapat tumbuh di hati kami. Berkati dengan Roh-Mu yang kudus, agar hati kami juga menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu itu. Sehingga kami akan dapat mencamkannya, mengingatnya, menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga iman kami akan semakin teguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, terima kasih. Sampai bertemu di pelajaran yang ke-10. Tuhan memberkati.